Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FG5 dari kelas MPKTK ingin mempresentasikan tugas UTS kami yang akan membahas topik-topik seperti nilai UI, filsafat ilmu pengetahuan, logika dan etika, Pancasila, kewarganegaraan, dan yang terakhir kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Filsafat ilmu pengetahuan. Kata filsafat berasal dari dua kata Yunani, philo yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Akibatnya, filsafat yang berasal dari kata Yunani philosophia berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf dapat digambarkan sebagai pencinta kebijaksanaan. Filsafat ilmu dideskripsikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mengkaji segala aspek ilmu, khususnya hakikat ilmu, asal-muasal ilmu, proses ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu secara mendalam dan fundamental. Menurut Cornelius Benjamin dalam Roon's Dictionary of Philosophy, filsafat ilmu ialah cabang filsafat yang merupakan telaah yang sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan prasangka-prasangkanya, serta letaknya dalam kerangka umum dan cabang-cabang pengetahuan intelektual. Dalam definisi tersebut di atas telah tergambarkan ruang lingkup dari filsafat ilmu pengetahuan, antara lainnya menyangkut konsep ilmu, sumber, metode, kebenaran, dan kegunaan ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu filsafat akan banyak keuntungannya jika memperhatikan hakikat filsafat dan nilai pemahaman ilmu. Beberapa keuntungan mempelajari ilmu filsafat adalah mengajari kami cara berpikir objektif dan logis tentang fakta. Hasilnya, seorang siswa dapat manfaat dari teori sains karena dapat membantu mereka menjadi lebih skeptis terhadap hipotesis dan studi ilmiah yang berbeda. Kedua, ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang sifat dan tujuan sains, serta proses dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan sains. Pada materi berikutnya merupakan mengenai karakter. Karakter digambarkan dalam kebijakan pembangunan karakter bangsa sebagai nilai-nilai dasar yang diinternalisasikan dan diwujudkan dalam tindakan. Karakter adalah kualitas dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang meliputi nilai, kemampuan, kekuatan moral dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan 18 karakter nilai yang harus ditanamkan dalam diri, yang dimulai dari keimanan, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. 18 nilai tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika. Pengertian etika. Pada dasarnya, etika berasal dari bahasa Perancis dari kata etiquette. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang memiliki banyak arti seperti akhlak, watak, dan adat kebiasaan. Sehingga dalam pengertiannya, etika adalah seperangkat aturan yang menunjukkan perilaku yang disepakati masyarakat dalam konteks sosial yang mengatur sikap sopan dan santun. Etika juga merupakan salah satu cabang aksiologi dari ilmu filsafat. Berikut adalah beberapa contoh dari etika. 1. Table manner, atau yang biasa disebut adalah cara makan dan minum. 2. Cara berpakaian. 3. Cara duduk. 4. Cara berkomentar di media sosial. Istilah-istilah dalam etika. 1. Moral. Moral memiliki arti sebagai sikap baik dan buruknya seseorang dalam bertindak, memiliki adat, dan kebiasaan.
Moral sering dipahami sebagai nasihat yang bersumber pada adat istiadat masyarakat tertentu ataupun dengan ketentuan agama. 2. Norma. Norma diambil dari bahasa Latin yaitu norma. Norma bersifat partikular atau khusus sesuai tempat. Norma memberi panduan bagaimana individu bertindak, yaitu apa yang harus dilakukan dan juga yang mana yang tidak. 3. Hak. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau punya kita serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. 4. Kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Kaidah dalam etika. Etika memiliki beberapa kaidah yang dapat dijadikan petunjuk, antara lain hati nurani, nilai moral, kebebasan dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban. Teori etika. 1. Hedonisme. Hedonisme berarti kesenangan, sehingga hedonisme dapat diartikan sebagai salah satu teori etika yang bertujuan mencari kenikmatan atas dasar tujuan hidup yang berdasarkan pertimbangan rasional dan sesuai dengan norma yang terkait dengan dirinya. 2. Eudemonisme. Tujuan dari teori eudemonisme difokuskan pada kebahagiaan yang disertai tercapainya kesuksesan dari kepentingan peran yang dimiliki. 3. Utilitarisme. Utilitarisme adalah teori etika normatif yang mendasarkan tolak ukur moral sebagai prinsip moral pada tindakan manusia. 4. Deontologi. Deontologi merupakan teori etika normatif yang berlandaskan pada kewajiban. Logika. Logika berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Logika sendiri merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji prinsip, aturan, dan metode berpikir. Dalam mempelajari logika, dibutuhkan alur yang terdiri dari 3 tahap, yaitu term, proposisi, dan penalaran. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif memiliki ciri kepastian mutlak. Ada analitis di mana kesimpulan ditarik dengan menganalisis proposisi yang sudah ada, tautologis di mana kesimpulan yang ditarik secara implisit sudah terkandung dalam premisnya, a priori kesimpulan ditarik tanpa bersandar pada pengalaman indera. Logika induktif memiliki ciri probabilitas. Ada sintesi, yaitu kesimpulan ditarik dengan jalan menggabungkan kasus-kasus yang dinilai mempunyai persamaan. General, kesimpulan dihasilkan selalu meliputi kasus yang lebih banyak atau lebih umum sifatnya. Dan terakhir, a posteriori, yaitu kesimpulan didasarkan pada kasus-kasus yang teramati secara pengalaman indera logika. Logika formal dan material. Logika formal berkaitan dengan proses penalaran terkait apakah kesimpulan argumentasi tepat atau tidak tepat. Selain itu, logika formal lebih terfokus pada penalaran. Logika material berkaitan dengan benar atau tidaknya proposisi yang menyusun sebuah argumentasi. Logika material lebih terfokus pada benar atau tidaknya argumentasi. Term. Term berbeda dari kata. Kata merupakan konsep terkecil yang direpresentasikan melalui bahasa. Fungsi kata, sebagai ungkapan lahiriah dari konsep dalam logika, melahirkan istilah term. Term merupakan ungkapan dari konsep, maka dari itu, term bisa saja terdiri atas suatu kata atau lebih. Dilihat dari sudut proposisi, ada 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penghubung atau silogisme. Menurut luasnya, term menjadi term universal, term partikular, dan term singular. Sedangkan menurut sifatnya, ada term distributif dan term kolektif. Proposisi. Proposisi adalah kalimat berita atau kalimat yang bernilai benar atau salah. Proposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita
bukan sebagai kalimat tanya maupun perintah. Proposisi merupakan kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Proposisi juga dapat dinyatakan dalam angka 1 yang artinya benar, dan 0 artinya salah. Klasifikasi proposisi. Menurut kuantitas, ada proposisi universal, partikular, dan singular. Menurut kualitas, ada proposisi afirmatif dan negatif. Dan penggabungannya, yaitu proposisi kuantitas dan kualitas, ada universal afirmatif, singular afirmatif, universal negatif, singular negatif, partikular afirmatif, serta partikular negatif. Penalaran. Ada 2 jenis penalaran, yaitu penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari satu proposisi, di mana kesimpulan didapat dengan membandingkan term subjek dan term predikat. Dalam penalaran langsung, terdapat oposisi dan eduksi. Oposisi merupakan proses penalaran yang memperlawankan kualitas dan kuantitas proposisi dengan term yang sama, sedangkan eduksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang semakna dengan proposisi awalnya, tetapi berbeda di dalam redaksi. Penalaran tidak langsung adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari 2 proposisi yang dihubungkan dengan cara tertentu. Penilaian terhadap silogisme berkenaan dengan kesahihan persoalan antara valid atau invalid. Hal ini berarti fokus dilakukan terhadap logika formal atau bentuk, bukan pada logika material atau konten. Dalam penalaran tidak langsung terdapat silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme kategoris merupakan silogisme yang kesimpulannya dalam rupa keputusan kategoris. Silogisme ini dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, merupakan silogisme kategoris tunggal karena terdiri dari 2 premis. Kemudian ada silogisme kategoris tersusun. Silogisme hipotesis merupakan silogisme yang terdiri 1 atau lebih premis yang berupa keputusan hipotesis. Silogisme tersebut dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, silogisme hipotesis kondisional, kemudian silogisme hipotesis disjungtif, dan yang terakhir merupakan silogisme hipotesis konjungtif. Indonesia disebut juga sebagai negara majemuk.
Kemajemukan tersebut dapat membawa masalah bagi Indonesia, membawa perpecahan yang cukup fatal. Indonesia sudah pernah dan seringkali dihadapkan dengan permasalahan kemajemukan tersebut. Apakah Indonesia sudah berhasil mengatasi masalah? Apakah sedang mengupayakan? Atau justru Indonesia masih tidak tanggap terhadap permasalahan kemajemukan ini? Sejak awal, Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang visioner. Mereka telah mengalami perpecahan dan berhasil untuk menyatukan kembali individu-individu yang terpecah belah. Belajar dari pengalaman mereka pun membentuk sebuah komitmen dan tujuan didirikannya bangsa Indonesia sejak awal. Komitmen dan tujuan tersebut tertulis jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila lah yang menjadi alasan bagi kita saat ini untuk tetap menjaga kerukunan di antara ribuan keberagaman. Terpisahkan oleh lautan tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersatu. Persatuan merupakan tujuan dan komitmen utama yang telah dituliskan untuk bangsa Indonesia sejak bangsa ini lahir. Oleh karena itu, kemajuan teknologi yang dapat memecah belah kita sebagai bangsa seharusnya dapat dihindari dengan mengupayakan segala usaha untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat harus menjaga seluruh keberagaman dan perbedaan dengan tidak merusak persatuan. Bagaimana cara untuk menjaga perbedaan tetapi tetap bersatu? Caranya adalah dengan meningkatkan toleransi terhadap individu dengan individu lain. Toleransi terhadap kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan toleransi terhadap perbedaan yang satu dengan yang lain. Selain itu, kita dapat menjadikan kemajuan teknologi sebagai wadah untuk terus mempromosikan kebudayaan Indonesia ke dunia internasional, memperlihatkan sebuah bangsa yang solid di atas keberagaman suku, bahasa, dan kebudayaan. Selain permasalahan tersebut, masalah yang sering kali muncul adalah urgensi religius dan kebangsaan. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda tetapi harus dapat berdampingan dan seimbang. Masyarakat Indonesia seperti yang kita ketahui juga memiliki berbagai macam keberagaman dalam beragama. Seringkali ada kesalahpahaman yang timbul akibat perbedaan kepercayaan ini. Namun, Pancasila hadir sebagai bentuk bahwa Indonesia merupakan negara religius modern yang tetap memperhatikan persatuan bangsa. Pancasila merupakan titik temu dari segala perbedaan dalam kebangsaan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sebagai bukti bahwa negara Indonesia mengakui perbedaan kepercayaan dalam beragama. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengimplementasikan sikap toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang calon dasar negara itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Suatu pertanyaan yang senantiasa dilontarkan namun tetap saja menarik yaitu mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan yang sekaligus dapat menunjukkan eksistensinya dari guncangan kisruh politik yang ada di negara ini. Jawabannya karena Pancasila itu merupakan media pemersatu bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat terbuka mengikuti perkembangan zaman. Jadi, jati diri kita sebagai rakyat dari negara yang memiliki Pancasila sebagai negaranya patut dipertanyakan jika kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ada di dalam Pancasila. Selain Pancasila, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor pemersatu bangsa lainnya, seperti latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang awalnya terbentuk dari banyak kerajaan lalu dijajah oleh bangsa asing yang pada akhirnya dapat bersatu menjadi NKRI atau UUD 1945 yang telah diciptakan sejak Indonesia merdeka, simbol dan lambang pemersatu bangsa seperti burung Garuda. Ada juga semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan kebudayaan nasional. Adanya faktor-faktor tersebut tidak dapat kita jadikan bangsa Indonesia untuk tidak bersatu. Faktor-faktor yang ada seharusnya dapat mempermudah bagi kita bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara banyaknya ancaman-ancaman. Next day, the Suharto dynasty story.
Partai Rakyat Demokratik untuk rakyat tercinta. The push against the president is now moving with breathtaking speed. Kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Istilah ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno pada 400 sebelum Masehi. Dan sejak abad 19 tidak ada negara yang mendefinisikan batas-batas sosialnya tanpa mengacu pada hak-hak warga negara. Sebelum Indonesia merdeka tidak ada status warga negara Indonesia yang jelas. Dan setelah merdeka menurut Undang-Undang Dasar 1945, warga negara memiliki status legal yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status warga negara Indonesia didapatkan melalui 7 dasar, yaitu kelahiran, pemberian status, pengangkatan, permohonan naturalisasi, perkawinan, dan kehormatan. Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, Bab 4, Pasal 23, 26, dan 28. Oleh karena itu, sebagai warga negara, perlu juga adanya hubungan timbal balik dengan pemerintahan negara. Berikut ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Memiliki arti rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memerintah diri sendiri. Yang kedua, prinsip negara, republik. Terdapat kebebasan dari dominasi pihak atau negara lain. Yang ketiga, ada prinsip negara hukum, agar pemerintahan berjalan dengan standar hukum. Yang keempat, ada prinsip HAM, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki arti sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Implementasi hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu keamanan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Hak-hak warga negara adalah yang pertama, berhak memeluk agama yang diyakinkan serta menjalankan kewajiban agamanya. Kedua, berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Ketiga, berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Berhak mendapat perlindungan hukum termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendirian sekolah negeri. Berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera. Berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik. Sedangkan, kewajiban warga negara Indonesia meliputi yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara, dan yang terakhir adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Warga negara memiliki hubungan timbal balik yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara harus membuat kebijakan untuk memenuhi hak-hak warga. Dengan adanya demokrasi, warga negara Indonesia dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebagai contoh menyuarakan pendapat, pemilihan umum, dan aksi demonstrasi secara tertib. Adanya hubungan timbal balik ini akan membawa perubahan yang baik kepada bangsa Indonesia. Technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. Kewirausahaan. Hal yang sudah sering sekali kita dengar. Tetapi, apa sesungguhnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan merupakan sebuah kegiatan berisiko dan dilakukan oleh seseorang yang melihat adanya kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat dan percaya bahwa dirinya dapat memberikan solusi tersebut.
dengan mempertaruhkan hartanya yang memerlukan keberanian. Orang-orang ini disebut pengusaha. Pengusaha muncul dari berbagai kalangan dan latar belakang industri yang berbeda. Siapapun di dunia ini dapat menjadi pengusaha. Kamu dan saya pun bisa menjadi pengusaha. Pengusaha tercipta karena adanya orang yang memilih jalan lebih mandiri dalam memperoleh penghasilan dengan menghadapi segala risiko yang ada. Salah satu penyebabnya karena enggan menghadapi stagnansi yang diterima dari pekerjaan kantoran dengan penghasilan yang lebih stabil dan prediktif. Selain itu, pengusaha nyaman dengan adanya berbagai keran aliran penghasilan, memasarkan dirinya sendiri, dan membangun relasi dengan orang lain. Dalam menjadi pengusaha, tidak menutup kemungkinan adanya tahap di mana mengalami kejatuhan atau kegagalan. Hal ini bukan masalah jika kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Bangkit dari kegagalan dengan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Pengusaha yang sukses tidak mudah menyerah. Sesungguhnya ada banyak hal yang membuat pengusaha stres, seperti rentang waktu kerja yang lebih panjang, kehilangan waktu bersama keluarga, mempertaruhkan harta demi modal usaha, hingga kelelahan karena pekerjaan yang tidak ada habisnya. Karena itu, dibutuhkan hal-hal yang dapat memotivasi pengusaha untuk menjalani hidupnya, seperti memiliki kekuatan untuk membuat regulasi sendiri yang tidak didapatkannya bila bekerja bagi orang lain. Potensi penghasilan yang tak terbatas, kebebasan yang didapatkan ketika memimpin dirinya sendiri, dan kepuasan yang diraih ketika berhasil menunjukkan nilai sebenarnya yang dirinya miliki dengan usaha yang dijalankannya. Buanglah semua keraguan mengenai ide untuk membangun usaha. Sebaliknya, ambillah langkah karena kita semua bisa mendapatkan ide inovatif yang didapatkan dari 3 sumber. Yaitu yang pertama, hobi kita yang dapat menghasilkan uang. Yang kedua, solusi dari hal yang menyulitkan hidup, seperti sesuatu yang memerlukan pembaharuan. Untuk itu, tahap yang diperlukan adalah menyadari ide yang dimiliki, mengerti masalah yang mendasari ide, mendengar masukan dan kritik dari sekitar, membagikan ide pada orang yang akan menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan, sehingga menghasilkan feedback yang dapat diiterasi di masa depan. Terakhir, carilah komunitas yang membangun bisnis Anda. Kembangkanlah ide yang Anda miliki menjadi bisnis model canvas yang terdiri dari value proposition, customer segments, customer relationship, channels, key activities, key resources, key partners, revenue streams, dan cost. Dalam menjadi pengusaha, kita harus memiliki value, sebuah esensi yang menjadi roda penggerak bisnis untuk menegaskan nilai yang bisnis Anda tawarkan pada pelanggan. Pahamilah kondisi dan kebutuhan pelanggan. Telusuri target pasar dengan menggunakan metode 5W plus 1H. Kewirausahaan mengandung unsur kompetisi, akan tetapi dalam dunia wirausaha, memungkinkan bila terdapat lebih dari satu pemenang. Kompetisi yang baik menyehatkan bila membuat bisnis kita bertumbuh. Sebuah kompetisi bisa menjadi menyehatkan bila wirausahawan mau belajar dari kompetitornya. Dengan adanya kompetitor, wirausahawan dapat mengetahui target harga, selera pasar, dan hal-hal yang perlu diketahui untuk meningkatkan bisnisnya. Cara agar usaha tetap bertahan di tengah kompetisi adalah dengan mendiferensiasi usaha dan produk yang ditawarkan. Mentransformasi ide dengan membuat usaha menjadi sebuah badan usaha merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh wirausahawan untuk melindungi dan memperkenalkan bisnisnya kepada pemerintah setempat dan pelanggan. Dalam dunia usaha, terdapat bermacam-macam badan usaha atau business entity yang memiliki keunggulan juga kekurangannya masing-masing, dari segi tanggung jawab, permodalan, hingga perpajakan. Beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia adalah perseroan terbatas, koperasi, persekutuan perseorangan, persekutuan komoditer, serta partnership. Dalam memulai berwirausaha, kita harus mendaftarkan bisnis kita pada pemerintah agar diketahui. Setelah badan usaha terbentuk, hal yang tidak kalah penting untuk dipikirkan adalah pajak. Warga negara yang baik membayar pajaknya secara teratur. Begitu pula badan usaha dan perusahaan Anda. Untuk menjadi seorang wirausahawan sukses, ada beberapa skill yang diperlukan, seperti pemikiran yang kreatif dan kritis,
keterampilan menyelesaikan suatu masalah, mampu menjalin komunikasi yang baik, bertanggung jawab, aktif, mampu beradaptasi dengan cepat, fleksibel, percaya diri, mampu melihat peluang, dan berkeinginan untuk menolong orang lain. Tidak semua orang perlu menjadi wirausahawan, tetapi semua orang perlu untuk memiliki entrepreneurial mindset sejak dini. Hal ini dapat ditanamkan dengan mendorong anak memulai suatu usaha dan mengajarkannya agar terbiasa dengan business model canvas. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar bagaimana mengembangkan kerangka berpikir, memvisualisasikan dan mengimplementasikan ide mereka menjadi realita, serta memberikan mereka pengalaman untuk menghadapi suatu masalah sedini mungkin. Bisa juga mengalami kegagalan, dan mengajarkannya kalau hal ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan evaluasi yang tepat. Dengan demikian, kita tidak hanya mendidiknya menjadi seorang pengusaha, tetapi juga menjadi seorang pribadi yang mengerti bagaimana cara untuk bangkit dari kegagalan dan memecahkan suatu masalah. Kewirausahaan juga dapat mengantarkan suatu bangsa pada kemajuan dan perkembangan ekonomi. Dengan adanya konsep pasar yang terbuka, menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam lapangan pekerjaan, atau bahkan membuka lapangan pekerjaan itu, menghidupi orang lain, dengan membangun bisnis mereka sendiri. Kewirausahaan dapat dicapai dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. Tidak hanya itu, dibutuhkan kreativitas dan kepemimpinan untuk terjun ke dalam dunia wirausaha. Are you the next entrepreneur?